Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Sahih Adabul Mufrad terkait dengan pembahasan adab. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita di pertemuan yang lalu belum selesai dari pembahasan hadits yang beliau beri judul dengan bab yabar walidayh malam yakun ma'siyah. Bab wajib kita berbuat baik kepada kedua orang tua selama bukan maksiat. Bab wajib kita berbuat baik kepada kedua orang tua selama bukan maksiat. Kita baca hadis yang belum bawakan kemarin di pertemuan yang lalu, cuman tidak sampai selesai. Tidak sampai selesai. Itu hadis dari Abu Darda yang mana beliau katakan awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 9 perkara. Pertama, la tusyrik billahi syai'a. Ini yang pertama. Wasiat pertama, jangan kamu menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Wa in kuti'ta aw hurrikta. Walaupun kamu dipotong ataupun kamu dibakar. Ini wasiat pertama. Wala tatrukanna salatal maktubata muta'ammidan. Ini yang kedua. Jangan sekali-sekali kamu meninggalkan salat yang telah diwajibkan secara sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Siapa yang meninggalkan salat dengan secara sengaja, maka telah lepas darinya ikatan Islam. Ini yang kedua, wala tashrabannal khamr. Ini yang ketiga. Jangan sekali-sekali kamu minum khamr. Fa innaha miftahu kulli syarr. Karena minum khamr itu adalah pintu dari segala kejahatan. Wa ati' walidayk. Taati kedua orang tuamu. Ini sudah kita ambil. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahum. Kalau kedua orang tuamu memerintahkan kamu untuk keluar dari dunia kamu yang kamu lagi berada di dalamnya, maka keluarlah karena keduanya. Keluarlah untuk keduanya. Kemudian wala tunazi'anna wala tal amri wa in ra'aita anta annak. Ini yang terakhir yang kita baca, yang kita ambil. Jangan pernah kamu mencabut ketaatanmu dari pemerintah. Walaupun kamu memandang dirimu adalah dirimu. Maksudnya, walaupun kamu melihat bahwa kamulah yang benar. Kamu benar, pemerintah salah dalam pandanganmu. Maka jangan kamu mencabut ketaatan dari pemerintah. Ini sudah kita jelaskan di pekan yang lalu. Kita lanjut, kata beliau. Kata Abu Darda, di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tafrur minaz zah. Jangan sekali-sekali kamu lari dari medan perang. Kalau sudah berhadapan antara pasukan kafir dan pasukan muslim,
Tidak boleh lari. Kecuali untuk mengambil, ada maslahatnya. Kita ke belakang untuk menyerang lagi. Adapun lari dari medan perang, itu haram dalam syariat. Tidak boleh kalau sudah berhadapan antara musuh Muslim, berhadapan dengan musuh orang kafir di medan perang. Maka tidak boleh lari. Bahkan lari dari medan perang ini saat berhadapan dengan musuh itu termasuk dosa besar. Ketika Nabi SAW menyatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi 7 yang membinasakan. Di antaranya adalah lari dari medan perang. Itu termasuk salah satu dari 7 yang membinasakan. Wa in halakta wa farra ashabuk. Bahkan kata Nabi SAW, walaupun kamu akan mati dan teman-temanmu telah lari, tidak boleh kita mundur di medan perang. Kata Nabi, walaupun temanmu lari dan kamu akan mati untuk menghadapi musuh, tidak apa-apa, karena kamu mati syahid. Kamu mati syahid, mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mati syahid itu dijamin surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang sangat banyak. Sebagaimana dalam hadis yang sangat banyak. Kemuliaan bagi orang-orang yang mati karena membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seorang sudah berada di medan perang, itu tidak boleh lagi mundur. Tidak boleh lagi mundur, apalagi lari dari medan perang. Di samping ini adalah dosa besar. Kemudian kata beliau, wasiat Nabi SAW berikutnya, wa anfiq min tulika ala ahlik. Masya Allah. Dan berinfaklah dari usahamu kepada keluarga. Berikanlah nafkah kepada keluargamu dengan usahamu sendiri, perbuatan tangan. Ini Masya Allah, wasiat Nabi ini kepada Abu Darda menunjukkan bahwa wajibnya kita mencari nafkah untuk keluarga, untuk anak dan istri kita, dan orang-orang yang wajib kita biayai, nafkahi. Bahkan siapa yang tidak menjalankannya itu kan berdosa. Kata Nabi SAW, kafabil mar'i ithman ayyudayyi'a man yakutu. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa kalau dia telantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ia menjadi kewajibannya untuk menafkahinya, yaitu anaknya, kalau ada anak, istri tentunya. Ini yang wajib dia nafkahi. Kata Nabi, wa anfiq min tulik. Infakkanlah, berikan dari usahamu kepada keluargamu. Kata perintah yang menunjukkan wajibnya kita memberikan nafkah kepada keluarga kita. Saya sudah bilang tadi, bahkan Nabi bilang itu dosa kalau kita telantarkan. Sampai beliau bilang, kafa bil mar'i ithman. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa. An yudayyi'a man yakutu. Kalau dia telantarkan orang yang menjadi wajib dia nafkahi. Orang yang wajib dia beri makan, cukup dikatakan berdosa. Sebaliknya, siapa yang bekerja
dengan niat memberikan kecukupan pada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya. Kalau dia orang tuanya tidak mampu lagi, wajib dia biayai, dia menafkahi. Maka itu setiap bahkan sesuap yang dia berikan kepada keluarganya itu bernilai sedekah. Itu bernilai sedekah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang kita lakukan itu bernilai sedekah. Hatta ma taj'al fi imra'atik. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu suapkan ke mulut istrimu itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah, itu pahala besar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau ingatkan, wala tarfa asaq an ahlik. Jangan kamu mengangkat tongkatmu, cambukmu kepada keluargamu. Artinya jangan suka memukul istrimu. Jangan memukul istrimu. Kecuali dia melakukan kejahatan yang jelas. Itu pun boleh dipukul dengan pukul yang tidak membekas. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun yang kita lihat buruk akhlak dari istri kita, tidak boleh kita memukulnya. Bahkan tidak boleh kita membencinya kalau ada akhlaknya yang tidak baik. Ini adab Islam. Kata Nabi SAW di hadits yang lain, la yafruqu mu'min mu'minah in kariha minha khuluqan radiya biha akhar. Janganlah seorang suami membenci istrinya kalau ada akhlaknya yang dia tidak suka, maka dia akan ridho terhadap yang lain dari istrinya itu. Kalau ada akhlak dari istri antum kurang baik, maka ada hal lain yang antum sukai. Apakah pelayanannya, dia siap ketika antum panggil, makanan siap ketika antum ingin makan, pakaian siap ketika antum ingin pakai. Yang sebelumnya kita lakukan semua itu dengan sendiri. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafruqu mu'min mu'minah in kariha minha khuluqan radiya biha akhar. Janganlah seorang suami membenci istrinya kalau ada akhlaknya yang dia tidak suka, maka dia akan suka yang lain dari istrinya itu. Dari istrinya itu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini, wasiat kepada Abu Darda, wala tarfa asaq ala ahlik an ahlik. Jangan kamu mengangkat cambukmu kepada istrimu. Jangan suka memukul. Jangan suka memukul. Oleh karena itu, ada seorang perempuan dari sahabiat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilamar oleh dua orang laki-laki, satu Muawiyah, satu Abu Sufyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kasih tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang melamarnya. Kata Nabi, adapun Sufyan, adapun Muawiyah fasuluh, dia orang miskin. Wa amma Abu Sufyan fatarabun linisa, maka dia adalah suka memukul perempuan. Dalam riwayat lain katanya, lam yado asau ala atiki, tidak pernah menurunkan tongkatnya, cambuknya dari pundaknya. Ini dia kinaya dari suka memukul. Nah, ini kata Nabi SAW, kalau yang laki-laki seperti itu jangan dinikahi. Jangan dinikahi. Karena dalam kehidupan keluarga itu tidak boleh seorang itu selalu ringan tangan kepada keluarga. Selalu mudah untuk memukul keluarga, memukul istri. Ini dilarang dalam syariat kita. Dilarang dalam syariat kita, kecuali itu yang kami bilang tadi, dia melakukan kejahatan yang nyata, boleh kita memukulnya, itu pun untuk mengadabnya, memberikan adab kepadanya, dan pukulannya tidak boleh membekas dari badannya. Pukulannya
tidak boleh membekas dari badannya. Ini akhlak yang diajarkan dalam Islam. Inilah dibilang adab Islam. Islam itu menghargai semuanya, bahkan perempuan. Bahkan perempuan. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, wa akhibhum fillah. Jangan kamu memukulnya. Yang harus antum lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takuti dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kasih tahu dia, kalau kamu tidak begini, kamu akan berdosa. Kamu akan mendapat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Takuti dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kemauan saya. Allah yang memerintahkanmu seperti ini. Allah yang mengajakmu seperti ini. Jadi takuti dia dengan Allah. Dan insya Allah itu mudah diterima. Karena agama Allah itu agama fitrah. Ajak dia ya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah. Berikan infak, jangan memukul. Kalau pelanggaran, maka takuti dia dengan Allah. Berikan nasihat yang baik. Kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khairah. Fa'innahunna khuliqna min dila'in. Fa'in dhahabta tuqimu kasarta. Kata Nabi SAW, wasiatkanlah, nasihatkan perempuan itu dengan penuh kebaikan. Karena mereka dicipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau kamu pergi ingin langsung meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Cuman kalau kamu biarkan juga, maka dia akan terus bengkok. Maka istausu bin nisa'i khairah. Berlemah lembutlah, nasihati perempuan itu dengan baik. Nasihati perempuan itu dengan baik. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sebagian riwayat beliau berkata, rifqon bil qawarir, berlemah lembutlah terhadap para gelas kaca. Ini perempuan. Ini adalah terkait dengan perempuan. Ini yang disebutkan dalam hadis ini, wasiat yang sangat agung dari Nabi kita Muhammad SAW kepada Abu Darda, dan ini pada hakikatnya adalah wasiat kepada kita semua. Ini 9 wasiat kepada Abu Darda. Jangan pernah kamu mendoakan Allah walaupun kamu dipotong atau dibakar. Jangan pernah kamu meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Jangan pernah kamu minum khamar. Jangan, dan taatilah orang tuamu. Taatilah orang tuamu. Jangan mencabut dan keluar daripada ketaatan kepada pemerintah. Jangan pernah kamu lari dari medan perang. Berinfaklah kepada keluargamu. Jangan suka memukul keluarga. Pertakuti mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak mereka ke agama Allah dengan lemah lembut, dengan baik. Dengan baik. Ini hadis yang ini. Kemudian lanjutannya berikutnya beliau sebutkan lagi hadis yang berikutnya. Kata beliau, haddatsana Ali ibn al-Ja'd qala akhbarana Syu'aib qala akhbarana Syu'bah an Habib ibn Abi Thabit qala sami'tu Abul Abbas al-A'ma an Abdullah ibn Amr qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad faqala ahayyun walidak faqala na'am faqala fa fihi ma fajahid. Ini Masya Allah besarnya nilai berbuat baik kepada kedua orang tua. Kata beliau, haddatsana Ali ibn al-Ja'd, telah menceritakan kepada kami Ali ibn al-Ja'd. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Habib ibn Abi Thabit. Dia berkata, saya mendengar Abul Abbas al-A'ma berkata dari Abdullah ibn Amr. Dia berkata, datang seorang lelaki kepada Nabi SAW. Dia ingin berjihad. Itu dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah.
masukkan saya ke pasukanmu, ingin berjihad, berperang melawan orang kafir. Faqala, maka Nabi bertanya kepadanya, ahayyun walidah, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia ingin berjihad ini, berperang melawan orang kafir. Kata Nabi bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka orang itu menjawab, na'am, iya masih hidup. Apa langsung jawaban Nabi? Fafihima fajahid, maka pada kedua orang tuamu kamu berjihadlah. Baik kan? Lebih utama berjihad, berbuat baik kepada kedua orang tua daripada berjihad apa? Memerangi orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwa kewajiban taat kepada orang tua itu sangat besar. Makanya jangan heran kenapa di adab-adab sebelumnya ini digandengkan dengan ketaatan kepada Allah. Dan coba bayangkan, berjihad di jalan Allah, yang mana dia merupakan apa? Puncak daripada keislaman. Yang paling tinggi dalam Islam adalah berjihad di jalan Allah. Tapi bersamaan dengan itu, kalau orang tua kita masih hidup, itu pada kedua orang tua lah kita berjihad. Bersungguh-sungguh untuk membantu dan melayaninya. Untuk membantu dan melayaninya. Ini adalah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ini berjihad lebih tinggi, ya, dalam agama. Dan bersamaan dengan itu, Nabi tetap menganjurkan di orang tuamu kamu berjihad. Demikian pula hadis berikutnya. Kata beliau, haddatsana Khalid ibn al-Makhlad. Qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal. Qala haddatsana Suhail an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rajima anfu qalu ya Rasulullah man qala man adraka walidahi indal kibr aw ahaduhuma fadakhala an-nar. Kata beliau, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Khalid ibn Makhlad. Beliau berkata menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Bilal. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Suhail dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kecelakaan bagi seorang belum ulang 3 kali. Kecelakaan bagi seorang, kecelakaan bagi seorang, kecelakaan bagi seorang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa? Siapa itu yang celaka? Qal, Nabi berkata, man adraka walidayhi indal kibr aw ahadahuma fadakhalan nar. Yaitu orang yang mendapati kedua orang tuanya di masa tua atau salah satu dari keduanya, tapi orang itu masuk neraka. Artinya orang tuanya itu tidak bisa menjadi sebab dia masuk dalam surga. Itu celaka orang seperti itu. Orang tuanya hidup, tapi dia tidak menjadikannya sebab dia masuk surga. Dia telantarkan orang tuanya. Dia tidak pedulikan orang tuanya. Ini bahayanya. Ini dikatakan celaka oleh Nabi SAW. Ini dikatakan celaka oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dapat orang tuanya masih hidup, tapi dia masuk neraka. Orang tuanya tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kecelakaan bagi orang yang seperti ini. Ini kebinasaan. Karena dia masuk neraka. Padahal ada sebab yang membuat dia mudah masuk dalam surga. Dia jatuh dalam kebinasaan.
di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, padahal dia bisa masuk dalam nikmat, masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya kenikmatannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar." Tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah terbayang dalam hati orang-orang yang membayangkannya. Tapi ini sungguh merugi. Sungguh merugi. Itu dia bisa masuki, tapi karena dia telantarkan orang tuanya, dia masuk neraka dengan sebab hal tersebut. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW ketika beliau menyebutkan perkara yang membinasakan, di antaranya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Maka ini semua ini Masya Allah menunjukkan apa yang beliau berikan judul sebelumnya. Wajibnya kita taat kepada kedua orang tua selama bukan maksiat. Wajibnya kita taat kepada kedua orang tua kita, atau salah satunya yang masih hidup, kalau sudah meninggal salah satunya, ya, selama itu bukan maksiat. Karena masalahnya kalau kita nggak lakukan, kebinasaan untuk kita, itu bisa menjadi sebab kita jatuh tersungkur ke dalam neraka, wal iyadu billah. Ini ya pendorong bagi kita untuk taat kepada orang tua, sekaligus ini juga pertakutan dalam syariat kita agar supaya kita tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Kemudian setelah itu beliau sebutkan bab yang baru, insya Allah kita ambil di pertemuan yang akan datang, yaitu bab la yastaghfiru li abihil musyrik. Itu bab tidak boleh memintakan ampun bapak yang musyrik kalau dia kafir. Kalau dia kafir. Jadi kan sudah menjadi hal yang dimaklumi bahwa perkara yang bermanfaat untuk orang tua adalah permintaan ampun anaknya untuknya. Tapi kalau bapaknya kafir, tidak boleh dimintakan ampun untuknya. Ini nanti kita akan bahas di pertemuan akan datang insya Allah. Kalau ada pertanyaan, silakan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Masih ada waktu di mana? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Silakan, silakan. Masya Allah. Baik, tidak ada pertanyaan. Bagaimana kalau kedua orang tua kita sudah meninggal, cuman istri masih ada orang tuanya? Apa kita juga dapat pahala kalau kita membantu kedua orang tua istri kita? Ya dapat, tentunya dapat pahala. Bahkan itulah hak istri. Di antara hak istri itu, Pak, kita berbuat baik kepada orang tuanya. Sebagaimana di antara hak suami, istri berbuat baik kepada mertuanya. Sama, itu hak masing-masing. Dan kita mendapatkan pahala dari hal tersebut. Karena kita telah berta'awun alal birri wa taqwa. Kita bantu istri kita untuk taat kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya. Itu pahala besar. Pahala yang besar. Seperti itu. Salam. Ini saya cerita terus ini marah-marah selalu orang ini saya berusaha baik. Terus kita dakwah sampai akhir. Lihat Nabi SAW, dia dakwakan pamannya sampai sakaratul maut.
Itu padahal kafir. Apalagi ibu kita, kan begitu. Pokoknya tetap kita ajak kepada kebaikan. Biar saja namanya orang tua biasanya ngomel, hal biasa itu. Hal biasa. Tetap kita berbuat baik kepadanya, berlemah lembut kepadanya, kasih yang dia butuhkan. Silakan. Ada pertanyaan, apakah menggade sawah terus diambil? Baik. Jadi ada si A menggadekan sawahnya ke si B. Si B kelola. Atau si A yang punya sawah. Kemudian dia bagi hasil ke si B. Akadnya begitu. Akadnya sebelumnya. Saya pegang saja dan kamu kelola. Nanti hasilnya tinggal bagi ke saya. Riba, Pak. Karena kullu qardin jarra manfaati fa riba. Setiap pinjaman, gadean yang diambil manfaatnya, ya kan, walaupun sisanya yang kelola, maka riba. Jadi mau si B atau si A yang mengelola, kalau akadnya manfaatnya diambil oleh si B, walaupun dibagi, tetap. Beda kalau manfaatnya tidak diambil. Daripada tanahnya rusak, dia sudah pakai aja, kelola aja. Tidak ada riba. Tapi kelola sama si sana, kalau si B jelas riba. Kalau yang punya tidak riba, tapi kalau dia tidak ada akad untuk ambil hasilnya, itu tidak riba. Misalnya orang tua sudah meninggal, Ustaz, apakah tanggung jawabnya itu pengurusan kuburannya itu jatuh ke saudara atau bisa jatuh ke anaknya, Ustaz? Ke anaknya, ahli warisnya. Misalnya keluarganya kita sudah bilang syariat-syariatnya itu dilarang, ada kayak dibilang anissa. Tapi cuma dia lebih merasa lebih bertanggung jawab di situ. Kita sudah, kalau kita sudah sampaikan dapat urusannya. Silakan. Laki-laki perempuan. Bolehkah pakaian adat Bugis misalnya dalam walimah? Kalau selama menutup aurat, boleh. Pakaiannya menutup aurat, boleh. Misalnya. Tapi kapan membuka aurat? Tidak boleh, karena tidak boleh membuka aurat. Silakan. Menyebutkan modal. Jadi dia bilang, saya mau jual, tapi ini jual modal begitu. Tapi dia bilang enggak, modalnya sudah 30. Kalau dilihat, kalau dia jujur, karena kadang di pasar dia bilang begitu, ternyata tidak. Itu bahasa pasar itu. Kalau dia jujur, diberkahi. Kalau dia memang dia bilang, ada orang dia bilang ini saya mau jual 30 atau 31. Dia tawar 28. Enggak. Sudah. Alhamdulillah kami cukupkan. Mohon maaf, nanti lagi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.